Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Bagaimana kalau saat ini kita sama-sama mengadakan kesepakatan? Dari sekarang ke depan kita melakukan pergerakan. Kita melakukan perlawanan untuk membasmi para mafia COVID. Ustadz, kalau mafia itu adanya di mana? Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Yang namanya mafia itu adanya di lahan basah. Jadi mafia ini seperti lintah. Lintah itu adanya di lahan basah. Lintah itu menghisap darah. Kalau mafia ini menghisap APBN. COVID ini lahan basah, Mas Bro. Bayangkan 300 triliun. Bro, dana penanganan COVID ini 300 triliun. Yang disediakan oleh pemerintah. Bagaimana tidak basah? Ketika melakukan korupsi, perampokan APBN ini, tidak akan ada satupun penegak hukum yang berani membongkar. Karena susah dibongkarnya. Karena repot membongkarnya. Karena rumit membongkarnya. Ya, kita sebagai manusia yang beragama, khususnya bagi umat Islam, cuma bisa memberikan sebuah nasihat. Buat para mafia COVID yang terkatak, yang terketek, yang terkutuk, yang terkotok. Hidup ini tidak lama, Mas Bro. Duit yang kau rampok tidak akan bermanfaat. Tetapi laknat rakyat Indonesia dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti. Di sidang akhirat nanti kita bisa buktikan. Para mafia COVID yang terkutuk akan dikepiri habis. Kata Allah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Orang yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Orang yang melakukan kejahatan akan dibalas dengan kejahatan di dunia dan di akhirat. Janji Allah itu pasti. Hukum Allah itu pasti. Tidak bisa disuap ke sana ke sini. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kalau kita melihat data COVID yang terbaru, bahwa katanya penderita yang positif di Indonesia tertanggal hari ini kurang lebih, saya bulatkan saja, 214.000 orang. Jadi dari semenjak bulan April, ya Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, dari semenjak bulan April hingga saat ini bulan September, ada 214.000 orang yang positif COVID. Lalu yang sembuh dari bulan April hingga saat ini ada 152 orang. Jadi yang positif dikurang yang sembuh, maka menghasilkan yang dirawat. Jadi sisanya yang positif dirawat, lalu disembuhkan, sisanya saat ini. Yang dirawat dari bulan April hingga saat ini, itu sekitar kurang lebih 53.000 orang. Yang dirawat dari bulan April hingga saat ini. Di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi penderita COVID yang sebenarnya itu bukan ratusan ribu. Cuma 53.000 orang. Dikurangi yang mati, 8.600. Jadi pasien yang benar-benar dirawat di rumah sakit dari bulan April hingga saat ini, dari Sabang sampai Merauke hingga saat ini, cuma kurang lebih 44.400 orang. Cukup banyak, tetapi tidak spektakuler. 44.000 dari pasien yang sembuh aja, penderita saat ini, jika dipresentasikan dengan pasien yang sembuh saja, cuma sepertiganya. Sedangkan pasien yang meninggal dari bulan April hingga saat ini, persentasenya sangat jauh, sangat kecil. 8.600 per 152.000.
Sangat kecil, Mas Bro. Sangat kecil. Oleh karena itu, jika kita presentasikan antara banyaknya kematian dari bulan April hingga bulan September saat ini, angkanya sangat kecil sekali. 8.600 per 152.000. 0, dengan presentasi ini, kita bisa tahu, Mas Bro. Kita bisa tahu bahwa COVID ini bukan sesuatu yang berbahaya. Bukan sesuatu yang mengerikan. Bukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Yang berbahaya itu adalah orang-orang yang memanfaatkan COVID-19 ini untuk meraih kekuasaan dan mendulang rupiah, menguras APBN. Dan ini bukan kabar bohong lagi. Ketika saya keliling Indonesia, banyak laporan. Satu orang kurang lebih 300 juta biaya perawatan yang positif. Dikali 10 orang kan sudah 3 miliar. Jika rumah sakit ada 20 orang sudah 6 miliar, lumayan. Ini yang dikeluhkan oleh rakyat. Cukup banyak juga orang yang menderita tidak COVID, menderita penyakit lain, lalu divonis COVID. Cukup banyak juga rakyat yang marah karena pasien yang tidak COVID divonis COVID. Apakah ini sebuah permainan? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Dengan data ini kita bisa menyelamatkan APBN. Mudah-mudahan masih banyak sisanya. 300 triliun lebih, bro. Sayang. Kalau dirampok oleh para mafia-mafia COVID yang terkutuk. Kalau dikelas oleh para mafia COVID yang terkutuk. Dengan video ini saya ingin mengajak ayo bersama-sama selamatkan APBN dari para mafia COVID agar kesejahteraan kita ke depan bisa menjadi lebih baik karena APBN dimanfaatkan untuk sesuatu yang berguna dan tepat sasaran. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Teori yang pertama yang saya akan kemukakan. COVID itu memang ada, tetapi tidak berbahaya. COVID yang berbahaya adalah adanya di rumah sakit. Ya, Bu. Bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, bahwa COVID yang berbahaya itu adanya di rumah sakit. Karena pasien yang dirawat itu dijadikan tempat perkembangbiakan oleh corona. Jadi coronanya masih seger-seger, masih kuat-kuat, masih gemuk-gemuk. Makanya kita tidak aneh kalau ada orang yang asalnya tidak sakit masuk ke rumah sakit jadi positif. Cukup banyak dokter dan perawat yang tidak positif atau negatif jadi positif. Bahkan banyak yang meninggal. Ya karena inangnya tempat perkembangbiakan corona itu adanya di rumah sakit. Kalau di luar rumah sakit, coronanya udah lemah, udah peot, udah kurus, udah lembek, tidak punya tenaga. Kenapa? Karena di setiap tubuh yang sehat, corona tidak bisa berkembang biak. Tidak bisa memperbanyak diri. Akhirnya dia mati sendiri. Ini teori saya, bro. Sebagai profesor matematika, mau tidak mau saya kemukakan logika berpikir untuk membuka semua tanda tanya yang ada di dunia kedokteran dan yang ada di kepala kita semua. Ngerti sampai sini? Oleh karena itu, maka pemerintah sekarang sudah saatnya memfokuskan bukan di luar rumah sakit. Dana APBN ini bukan di luar rumah sakit difokuskannya. Dikucurkannya bukan untuk pencegahan. Tetapi fokuskan ke dalam rumah sakit karena inangnya ada di sana. Tempat perkembangbiakan corona itu ada di pasien akut corona. Kurang lebih 44.400 orang adalah PR bagi kedokteran. Adalah PR bagi Departemen Kesehatan. Adalah PR bagi pemerintah untuk segera menyembuhkan para pasien yang dirawat rumah sakit. Kurang lebih 44.400 orang. Kurang lebih 44.400 orang. Kurang lebih 44.400 orang adalah inang tempat pertumbuhan virus corona yang sangat berbahaya. Jadi saya tidak masuk akal kalau APBN yang ratusan triliun ini cuma dibagi-bagi untuk bansos. Ini nggak nyambung.
Jaka Sembung ke Chicago, nggak nyambung, bego. Yang sakitnya gigi, kok yang diperiksa paru-paru? Yang sakitnya itu COVID. Pasien COVID yang menderita, yang sakit. Kok yang diobati orang yang sehat? Mikir. Kok yang diobati orang yang sehat? Mikir. Kok yang diobati orang yang sehat? Mikir. Yang sakit, yang harus disembuhkan. Yang sakit, yang harus difokuskan. Yang sakit, yang harus dimanjakan. Dana APBN ratusan triliun, fokuskan untuk menyembuhkan kurang lebih 44.400 orang. Kurang lebih 44.400 orang rawat di rumah sakit. Bukan APBN ratusan triliun dibagi-bagi kepada orang-orang yang sehat. Yang sakit pada mati, Mas Bro. Karena kenapa? Karena enggak ditanggulangi dengan sebaik-baiknya. Yang dikasih obat itu orang yang sakit. Yang diperiksa itu orang yang sakit. Yang harus dimanjakan itu orang yang sakit. Yang harus diberikan bantuan itu orang yang sakit. Bukan orang yang sehat. Akhirnya ratusan triliun dana APBN terbuang percuma. Terbuang percuma. Menguap percuma. Penderita semakin banyak. Duit APBN semakin terkuras. Ini yang terjadi saat ini. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kalau untuk yang di luar rumah sakit, cukup dengan jalankan perekonomian seperti biasa. Gak perlu ada pemeriksaan COVID, swab, rapid test, gak perlu, Mas Bro. Kita semua ini sudah terkena corona, cuman coronanya tidak berbahaya. Makanya ketika saya lihat di hotel-hotel banyak orang yang berenang, tidak ada satupun yang kelepak. Padahal Anda bayangkan yang namanya renang itu, katanya corona itu diamnya itu di tenggorokan, di area pernapasan sekitar hidung dan mulut. Kalau berenang ya jelas, corona keluar ketika kita menghirup air dan mengeluarkan air. Seharusnya ketika saya lihat, orang-orang berenang sudah banyak. Orang-orang yang terkafar, tapi nyatanya tidak ada. Di pasar-pasar pun seperti itu. Banyak orang bergerumul belanja di sana di sini. Masuk pasar, keluar pasar. Tidak ada satupun yang kelepek-kelepek terpapar karena corona. Semuanya biasa-biasa saja. Di restoran pun seperti itu. Tidak ada satupun yang terkapar. Semuanya biasa-biasa aja. Tetapi kita banyak menyaksikan begitu banyak dokter yang merawat pasien COVID. Perawat yang merawat pasien COVID. Orang-orang yang sakit. Bukan COVID masuk ke rumah sakit, malah positif COVID. Dan meninggal karena COVID. Seharusnya Pemda dan pemerintah pusat fokus kepada kurang lebih 44.400 orang. Bukan fokus kepada vaksin. Gak nyambung. Rakyat biasa-biasa aja. Di dalam rumah sakit, fokuskan kepada penderita. Di luar rumah sakit, fokuskan kepada ekonomi. Supaya rakyat bisa bekerja, supaya rakyat bisa berusaha, supaya rakyat bisa dapat duit, supaya rakyat bisa beli makanan. Kalau perlu, pemerintah melakukan sebuah gebrakan yang dahsyat. Gebrakan yang cerdas dengan menurunkan harga-harga bahan pokok. Harga-harga barang ini jempol. Sehingga rakyat dengan duit pas-pasan bisa beli makanan. Bisa beli kebutuhan yang dibutuhkan. Jika rakyat bisa mencukupi kebutuhannya, maka keluarganya sehat, badannya sehat. Kalau badannya sehat, obat corona itu diproduksi oleh tubuh mereka sendiri. Dan corona akan mati di dalam tubuh masing-masing. Ini yang dilupakan oleh pemerintah kita saat ini, Mas Bro. Ini yang dilupakan. Terlalu terfokus penanganan COVID di luar rumah sakit. Sementara di dalam rumah sakit diabaikan. Maka tidak sedikit orang yang dirawat malah meninggal bukan sembuh. Jadi, untuk memberantas mafia COVID, maka dua hal yang harus dilakukan. Fokuskan dana COVID tersebut ke dalam rumah sakit penyembuhan. Kurang lebih 44.400 orang. Kurang lebih 44.400 orang. Orang yang dirawat. Kalau sudah sembuh, maka COVID sudah selesai. Kenapa? Inangnya sudah dihancurkan. Para penderita COVID-nya sudah disembuhkan. Makanya, kurang lebih 44.400 orang ini sembuh. Tidak akan ada lagi
dokter yang mati karena terinfeksi COVID. Tidak ada lagi orang yang datang ke rumah sakit positif COVID. Kenapa? Monsternya sudah disembuhkan. Kalau monster sudah disembuhkan, yang di luar rumah sakit pun tidak akan terinfeksi oleh virus corona. Kalau ini bisa terjadi, maka mafia corona tinggal gigit jari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.